tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan ulas sedikit siapa Nabi Ibrahim yang begitu hebatnya. Tadi yang ulas keluarganya. Istrinya 2, anaknya dari Siti Hajar namanya Ismail alaihissalam. Nanti sedikit-sedikit yang menyinggung. Pada saat Nabi Ismail ada di sana beserta Siti Sarah menghadapi air, napiaran air pengempokan Zam-Zam niki, itu dari kejauhan le atas niki arak kedip nengkelep kedip niki. Ada satu kapilah melihat burung itu nengkelep le atas. Itu adat orang Arab, lamun arak kedip nengkelep le atas berarti di bawahnya itu ada air. Nengkelep artinya ndek milih nengkelep lalu, nengkelep bunder doang meni kedip niki ndek milih lalu. Oh berarti ada air di bawah. Ini kaum Jurhum melihat itu berarti le bawa keditian ada air. Akhirnya kafilah Jurhum ini ke sana. Pas di lembah Baka itu, mereka menemui seorang anak dan seorang ibu yang sedang minum air. Lalu kaum Jurhum ini berkata, "Wahai ibu, izinkan aku minum air ini." Kata Siti Hajar, "Silahkan." Setelah mereka minum, lezat sekali air ini. Lalu orang ini berkata, "Wahai ibu, bau ke piak repo endah aku lek teh bersama pelunggum." Kata Siti Hajar dengan senang hati, "Silahkan teirup bareng-bareng terbentuk gubuk lek teh." Mayang pun bentuk gubuk di sana. Baru ada gubuk di namanya daerah Baka itu. Lamun kembek nampun paran menjadi Baka menjadi Makkah, lemak lek iposit selanjutan nggih. Panjang ini Ibu. Nanti pengajiannya kita rubah dari Baka menjadi Makkah Al-Mukarramah. Nggih. Yang aku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka punyalah mereka kaum domisili di sana, bentuk RT, kadus, ramelah di sana. Nah, di sana jamaah sekalian, pas Nabi Ibrahim datang, anggota keluarga Baka itu rame. Nabi Ibrahim pun senang. "Wahai istriku sayang, kau rame sekarang di sini." "Iya, Bang." Biar abang tak usah datang ke sini. Biar abang diam saja di kakakku Sarah, tidak apa-apa. Saya sudah bersama rame di sini, Bang. Ada kadus, ada RT. Dengan ceria Siti Hajar menjawab seperti itu. Ini namanya sengsara membawa nikmat. Kau lepas aku tanpa air, Allah kun fayakun, wujudkan aku air. Kau lepas aku tanpa orang, Allah wujudkan aku rame sekarang. Sesuai dengan doamu wahai kandaku, aku tahu engkau adalah nabi. Doamu diijabah oleh Allah. Kelak daerah ini akan menjadi tempat sujudnya seluruh manusia. Seluruh penjuru dunia akan rindu di tempat ini wahai abang. Ini istri percaya kepada doa suaminya. Itu kata Siti Hajar. Lalu Nabi Ibrahim pun senyum. Ini dek namanya hikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang apalagi yang abang mau? Kalau abang mau di sini, jangan. Nabi Ibrahim kerasan tinggal di Makkah karena ada air. Kata Siti Hajar, jangan. Kau boleh tinggal di sini sesuai kalender. Berapa hari, abang harus balik lagi ke Siti Sarah. Di Siti Sarah pun Allah anugerahi bije. Setelah dia tua, itu ceritanya lain lagi. Sampai Siti Sarah pun heran, masa akeng anak watawakia teluk kangas wabih. Buat kenganak, ini mustahil sekali. Tetapi Allah izinkan beliau melahirkan Nabi Allah Ishak. Ya, melahirkan Nabi Allah Yakub, dan lahir banyak nabi menjadi nabi Bani Israel. Sedangkan Nabi Ismail menjadi nabi terakhir dari Jazirah Arab, melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita runut ke depan, itu persoalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti membikin hati senyum sembari menangis dari datuk moyangnya ke atas. Kalau kita menyinggung masalah Nabi Muhammad itu jamaah, pasti pelungguh menangis, dan pada saat pelungguh menangis juga pasti pelungguh tersenyum. Tidak ada nabi seindah sejarah seperti Nabi Muhammad SAW. Ampun lahir doang datuk moyang tarik juluk si Nabi Ibrahim, masya Allah. Tetapi penuh hikmat, masya Allah. Allahu Akbar. Makanya Nabi yang paling mulia Nabi Muhammad SAW lahir dari keturunan Ismail dari Nabi Ibrahim alaihi salam.
Nah, Nabi Ibrahim ini jamaah sekalian, waktu berdakwahnya, kita kembali ke dakwah kita, itu pernah mendebat, inikah patung yang kamu sembah? Ini dakwah Ibrahim alaihissalam. Iya katanya. Bisakah dia mendengar? Kata Ibrahim kepada kaum ini. Kaum ini berkata, aku tahu dia tidak bisa mendengar. Bisakah dia memberikan kamu pertolongan? Aku tahu dia tidak mampu memberikan pertolongan. Tetapi wahai Ibrahim, ini adalah sesembahan yang ditinggalkan oleh datuk moyang saya. Jadi dia kebani ya, napiaran, dia kebani ya. Bilin sesembahan datuk moyang. Berarti kamu akan tetap sembah. Saya akan tetap sembah. Nabi Ibrahim berkata, jangan. Yang kamu sembah ini adalah musuh Allah dan musuhku, kata Ibrahim. Illa Rabbul Alamin, kecuali Tuhan seluruh sekalian alam. Nah, di sini baru Allah itu dikenal dengan Tuhan Rabbul Alamin sejak zaman Nabi Ibrahim alaihis salam. Semua jamaah ini hadir ini terpaut pada cerita Nabi Ibrahim tadi. Tetapi mohon maaf, yang tidak konsentrasi pembahasan tawajuh di cerita Nabi Ibrahim. Lemak di tahun muri. Nggih. Coba iya cerita panjangan. Enggak usah. Nanti Nabi Ibrahimnya. Yang mau cerita dakwah, sebahagian ini, 1% yang ambil dari cerita beliau. Kalau cerita tentang Nabi Ibrahim sungguh sangat luar biasa sekali jamaah sekalian. Nggih. Kalau Tuhan saya, kata Ibrahim, beda. Kalau Tuhan saya, allazi khalaqani fahuwa yahdin. Dia Tuhanku Rabbul Alamin itu yang allazi khalaqani. Dia yang menciptakanku fahuwa yahdin, dan dia juga yang memberikan aku petunjuk. Jadi Allah tidak menyia-nyiakan kita, Ibu. Allah itu pihak itu langsung tetap yang petunjuk. Jadi khawatir. Bahasa dasar lekong, don't worry. Dende khawatir, Allah pihak itu langsung ngebang itu petunjuk. Lagu itu terkadang dia temele petunjuk niki. Jamaah. Dia temele petunjuk padahal Allah pihak, Allah bang itu petunjuk. Bagaimana petunjuk itu, Ibu? Jamaah sekalian, lamun demen lek sopok sesuatu kebaikan lalu tenang, itu terbaik, itu baik. Bagus niki. Yang kedua kata Nabi Ibrahim, wallazi huwa yut'imuni wa yaskin. Dialah yang Allah Subhanahu wa taala memberikan aku yut'imuni, makan. Wa yaskin, dan juga minum. Kenapa dibedakan makan dengan minum? Beda, Bu. Makan doang enggak bisa. Minum saja enggak bisa. Dua-duanya harus ada. Makanan dan minuman. Makanya Nabi Ibrahim jelasang kedua kepada orang kafir itu, wallazi huwa yut'imuni wa yaskin. Dialah yang memberi aku makan dan dialah yang memberi aku minum. Kenapa jamaah sekalian? Dede khawatir makan minum itu ditanggung sama orang lain, tidak ada. Persoalan makan minuman itu, Ibu, ditanggung oleh Allah. Lamun paham ayat niki, Ibu, ndek tenah terburu-buru nipu, ndek terburu-buru ngerampok, ndek terburu-buru niki. Ndek terburu-buru apa? Karena Allah yang memberikan kita makan dan minum. Oke. Makan dan minum, wa huwa yut'imuni wa yaskin, wallazi huwa yut'imuni wa yaskin. Yang tiga jawaban Nabi Ibrahim ini, perhatikan ini. Wa iza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, dia Tuhan itu yang akan menyembuhkanku. Ya Allah, Nabi Ibrahim kehebat. Makanya kita tahu bahwa orang itu hebat. Dengar kalimatnya tentang Tuhannya, dengar kalimatnya tentang Allahnya, dengar kalimat tentang yang ia sembah. Bukan kau dengar tentang kalimatnya tentang istrinya, tentang hartanya, bukan. Tentang istrinya dia puja-puji dengan sehebat-hebatnya, tentang keluarganya dia sanjung setinggi-tingginya, tetapi tentang Tuhannya nonsen. Tentang Allahnya nomor 2. Bagaimana ini? Sementara munculnya hakikat kebahagiaan itu adalah dari la ilaha illallah itu. Aneh ya, ahli zikir terlalu menyanjung dunia. Aneh ahli zikir terlalu takut neraka.
Aneh ahli zikir, terlalu berkeinginan surga. Ahli zikir itu, lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana hebatnya. Wa idza maridtu, apabila aku sakit, fahuwa yashfin, dia yang menyembuhkanku. Dua ayat ini pun mengandung akhlak, Ibu. Kenapa sakitnya Nabi Ibrahim tidak sandarkan kepada apabila aku diberinya penyakit? Kenapa tidak begitu Nabi Ibrahim? Kan penyakit itu dari Allah, Ibu. Tetapi Nabi Ibrahim tidak berkata apabila dia memberikan aku penyakit, dia juga yang menyembuhkan. Nabi Ibrahim itu tidak begitu. Apa katanya? Wa idza maridtu, apabila aku sakit, sakitnya beliau sandarkan kepada dirinya sendiri. Nabi Ibrahim ini akhlak, Ibu. Dan kadang-kadang lamun susah dendek kena meni. Gama nenek kajinane penyusah arane beng daku. Au ni nangis. Allah. Piranda bae beng aku kesenangan. Nenek kaji dengan telan kepedihan itu, Bu. Telan kesakitan itu, Bu. Lihat akhlak Nabi yang mulia ini. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Lamun susah telan, wah. Biar air matamu yang menandakan kamu susah. Tapi air matamu ini jangan sekali-kali terlihat oleh orang lain. Kalaupun terpaksa terlihat, cukup istrimu yang melihat. Lalu istrimu berkata, kenapa kandaku sayang? Demen menu dangunin senian menbau naten. Wah juga mak sayang unin senina. Kemudian selama ini unin nempoh itu. Mesti cewek aran bajang kalau nempoh tuh. Misal aran Jamil, Idi Jamil. Aku alhamdulillah yang tidak pernah dipanggil begitu sampai hari ini. Terjadi ustad lek senina paling sulit. Si senina ya Allah. Semama naran Parman, man mbelain nir. Rubahlah panggilanmu. Hargai presidenmu supaya bendahara makmur. Jamaah. Belain Suandi. Allah. Contoh saja ini. Lamun kena belain abah kanak. Oh iya, luar biasa itu. Belain ustaz. Apalagi kak. Nika lumbar pelungguh marak tamu pelungguh meniki kak Tuhan. Oh iya gama. Belain bapak kanak. Sida jande ya bapak, dia semamang ku nih. Apa kata Nabi Ibrahim? Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Perhatikan yang nomor 4. Wallazi yumituni summa yuhyin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan aku, mematikan aku, dia juga yang menghidupkan aku kembali. Dia yang mematikanku dan juga menghidupkan kembali. Ternyata dalam tubuh kita ini juga, Ibu, ada yang mati, ada yang hidup. Jamaah. Artinya angen tedoang, arak kadang-kadang demen, kadang-kadang dia tedemen. Iya. Nah, sama. Angen tendah kadang-kadang matiin, kadang-kadang ngirup. Bulun terontok lagu arak tiwo. Jamaah. Kepeng telang, arak datang. Iya. Datang penyakit, datang sembuh. Iya. Nah, begitu. Wallazi yumituni summa yuhyin. Perhatikan kalimatnya. Ya Allah, si telitin Al-Qur'an, telitin Al-Qur'an. Yang lain itu tidak ada kata summa. Tidak ada. Wallazi yumituni, yang dia Tuhan itu mematikan, summa, kemudian. Yang lain langsung ada wawu, langsung ada wawu. Ini kok pakai atapnya, huruf atapnya summa, berkemudian. Artinya ada jarak. Pelajaran buat kita, Ibu. Walaupun sekarang susah, nanti ada kesenangan, itu harus ada jarak. Sekarang ada kesenangan, besok ada kesusahan, itu juga ada jarak. Jamaah sekalian, angka lamun seneng dendek seneng lalu, lamun seneng selapu bisugul. Lamun susah, iya Allah. Liwat lek balin dit bani, ketemu. Angker terus lawang dar. Lamun seneng juru mati si wahale isintian bisugul. Arak menu model. Hadir nani nih. Maju. Nah, ini jamaah sekalian. Allahu Akbar.
Maka kalimatnya adalah wallazi yumituni tsumma yuhyin. Nah, ini poin pengajian tiang. Apa itu? Wallazi atma'u, ya Allah, Al-Quran. Wallazi atma'u ayyaghfira li khati yaumaddin. Perhatikan kata Ibrahim. Kalimat ini tiang temukan pada dua orang. Pertama kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kedua kepada tukang sihir Nabi Musa. Persoalan dosa. Apa katanya? Apabila aku ingin diampuni, aku sangat ingin diampuni. Atma'u. Atma'u itu artinya tamak. Seharusnya wallazi ayyuridu atau wallazi uridu, aku ingin ayyaghfirali, mendapatkan ampunan. Tetapi ayat ini sangat teliti Allah, jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Itu perhatikan niki anak-anakku sekalian itu. Belajar Al-Qur'an itu abah ndak ahli tafsir. Bukan, tetapi berusaha kau cintai Al-Qur'an, nanti Al-Qur'an memberikan kamu informasi tentang rahasianya. Datang 1 juta ulama di permukaan bumi ini. Lalu dia gali Al-Quran, rahasia Al-Quran dah habis. 1 juta ulama lagi, dan ada kehidupan 1 juta tahun lagi, misal ada kehidupan, dengan datangnya satu wali-wali besar lagi, inteleknya sangat luar biasa, mau gali Al-Quran, tidak akan habis Al-Quran, rahasianya digali, tidak habis bu. Hebatnya Al-Quran. Makanya jangan sekedar hafal Al-Quran, tetapi buat Al-Quran sebagai sahibmu. Nanti sang sahib menceritakan tentang dirinya. Padan bu, lamun bersahabat enggak untuk keceritaan delik sida doang. Unin. Kenapa? Karena kita sahabat. Tiang juga sama, hanya dia yang tahu rahasia tiang. Karena tiang sahabat. Lamun semeton kadang dia mau bercerita. Semeton ini celopet biweh. Semakin celopet biweh, semakin sedikit kau dikasih rahasia. Tetapi kalau kamu semakin cinta, semakin dekat dan semakin pandai engkau menjaga rahasia, semakin banyak Allah kasih rahasia. Allahu Akbar. Mau tahu rahasia tiang? Mau tahu? Dekati tiang, dekati majelis. Dekati majelis. Kita akan banyak sekali pelungum akan mengandung rahasia. Ini perhatikan. Wallazi atma'u. Yang katanya, yang sangat aku inginkan adalah ayyaghfirali khati, agar aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahanku pada hari kiamat. Nabi Ibrahim alaihissalam, jamaah sekalian, itu sangat berkeinginan dengan rasa tamaknya beliau mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu melen tetampunin doang, lagu istighfar tengantong. Astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, wa bihamdihi, astagfirullahaladzim. Nikmat duduk zaman astagfirullahaladzim, baru cuma ada 10. Wantangna astagfirullahaladzim li wali walidaina, subhanallah, subhanallah, ternyata naruh lalu ngaruh. Siaran dengan tamak niki kan sampun tiang kasih pelunggum niki. Dikasih 1 mau 2, dikasih 2 mau, dikasih 3 mau 4, dikasih 4 mau 5, dikasih 5 mau 6, berterus itu. Terhadap pengampunan Allah kita tamak bu. Kita apa? Tamak. Oke, terakhir ini doa pamungkas Nabi Ibrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Di sini juga yang heran. Nabi yang dua ini, Nabi Yusuf dengan Nabi Ibrahim, minta supaya berteman dengan orang soleh. Sesoleh apa sih Nabi Ibrahim? Sehebat apa sih Nabi Yusuf? Beliau Nabi, beliau orang soleh, kok masih mau berteman dengan orang soleh, mau mencari suaka orang soleh, mau mencari hidup bersama orang soleh. Sepenting apa sih orang soleh ini? Coba pelungguh yang ahli Al-Quran, ahli tafsir, analisis dua kalimat ini. Nabi Yusuf kenapa bilang Rabbi zidni ilma wa alhiqni bis solihin? Nabi Ibrahim berkata Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin.
Antara ilmu dan hikmah itu kalau menyatu jadi satu, engkau laksana Nabi Ibrahim dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang ahli ilmu dan ahli hikmah. Oke. Terakhir nih. Waja'alli lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah aku, waja'alli, kata Ibrahim alaihissalam. Jadikanlah aku, ini Nabi Ibrahim ini kata beliau, lisani sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku buah tutur baik bagi generasiku yang akan datang. Aden dendek gamak tiur lengi si anak ya bahasa kontek no. Jari yang aku dengan si bagus, aden bagus si kesahang si anak si baik dan seterus menerus. Lagu nak makin beremben dan ada kesahang pelungguh meniki bagus si beja jari nu pelungguh meniki napiaran imam main catur. Jamaah imam judi nauzubillahi min zalik. Nah itu. Jadikanlah diri kita ini semua menjadi lisan sidqin bagi anak-anak kita fil akhirin, di kemudian hari. Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Arak belum dah semenit ke ngaji. Nara baru nara pitu jam. Mari kita doa. Iyo ni nemsin baru niki. Kita akan berdoa. Li sayyidina